Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa'ala yang telah mempertemukan kita di salah satu rumahnya di masjid yang mulia ini dalam rangka untuk beramal saleh sebagai bekal kita untuk menghadap Allah Jalla wa'ala pada hari yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, pada hari di mana manusia akan berdiri menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, pada hari di mana harta benda dan juga anak keturunan tidak akan bermanfaat kecuali yang datang kepada Allah Azza wa Jalla dengan hati yang selamat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk meraih ilmu yang bermanfaat dan untuk beramal saleh. Al-ikhwal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi dars kita dari kitab Syarhu Masail Jahiliyah, penjelasan masail jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah, matannya oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dan syarahnya penjelasannya oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita ulangi sedikit halaman 23 kalau bahasa Arabnya. Kalau bahasa Indonesia halaman berapa? Hadhihi a'dhamu mas'alatin khalafahum fiha sallallahu. Ini merupakan perkara jahiliyah yang paling besar yang diselisihi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu masalah kesyirikan. Halaman berapa kalau bahasa Indonesia? Ketemu? Ada hadis qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Ada juga hadis umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hatta yaqulu, sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Halaman berapa? 44. 54. Baik. Jadi kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, wa hadhihi a'dhamu mas'alatin khalafahum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya mas'alatu syirk. Permasalahan ini, yakni permasalahan syirik. Syirik yang dimaksud di sini adalah syirkul wasaid. Syirkul wasaid, yakni beribadah kepada Allah melalui perantara. Itu yang dimaksud. Kesyirikan ala jahiliyah yaitu syirkul wasaid. Beribadah kepada Allah dengan perantara orang-orang yang telah mati. Bisa dipahami ya? Itu yang dimaksud. Baik.
Nah, perkara ini merupakan perkara yang paling besar yang diselisihi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Jalla wa Ala untuk mengingkari, untuk menyelisihi pembahasan ini, syirkul wasaid, yang sampai detik ini masih dilakukan oleh sebagian manusia. Ketika mereka mau berdoa kepada Allah, mereka malu. Alasannya kami pendosa, tidak layak kami langsung berdoa kepada Allah. Mereka ini para wali, orang-orang soleh di sisi Allah. Mereka memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Maka kami datang kepada mereka, datang ke kuburan-kuburan mereka. Tujuannya adalah agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Agar mereka memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Jalla wa'ala. Bisa dipahami ya? Ini kesyirikan mereka, kesyirikan ala jahiliyah. Baik. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam lamma ba'athahu Allah wa arsalahu ila an-nasi awwala ma bada'a bid-da'wati ila tauhidillah azza wa jalla wa inkari syirki wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul qulu la ilaha illallah tuflihu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama kali beliau mulai dalam dakwah beliau adalah mengajak umat manusia untuk mentauhidkan Allah dan mengingkari kesyirikan. Oleh karena itu di 10 tahun pertama kenabian cuma hanya ada satu kewajiban. Kewajiban apa itu? Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Belum ada kewajiban sholat. Di 10 tahun pertama kenabian belum ada kewajiban sholat. Nanti ketika Isra wal Mi'raj baru ada kewajiban sholat. Tapi di 10 tahun pertama kenabian fokus dakwah beliau qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, amalkanlah la ilaha illallah. Yang inti dari la ilaha illallah adalah at-tauhid, dan inti dari la ilaha illallah adalah memerangi kesyirikan. Tuflihu, niscaya kalian akan beruntung. Demikian pula Rasulullah juga bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Fa idza qaluha asamu minni dimahum wa amwalahum. Kalau seandainya mereka telah mengucapkan la ilaha illallah, maka mereka telah melindungi darah mereka dan harta mereka dari diriku, alias tidak boleh diperangi. Baik. Fakana yakshahum fi mujtama'atihim wa fi manazilihim wa fi ayyamil mausimil hajj wa fi ayyamil mausim fil hajj wa yad'uuhum ila at-tauhid wa yadhhabu huna wa hunaka kama dhahaba ila Taif yad'uuhum ila at-tauhid wa ifradillahi jalla wa ala bil ibadah. Hadza awwala ma bada bihi sallallahu alaihi wasallam li anna hadza huwal asas. Nabi SAW ya mendatangi perkumpulan-perkumpulan manusia, terutama ketika di musim haji. Beliau fokus untuk mendakwakan la ilaha illallah, mengajak manusia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Sampai-sampai beliau berangkat ke Taif jalan kaki untuk mendakwakan tauhid, mendakwakan la ilaha illallah. Kalau kita sekarang ke Taif zen ya, dari Mekah ke Taif naik apa? Naik bis. Salam jalan kaki. Kemudian diperlakukan dengan demikian, dan diterima beliau SAW. Ini perjuangan beliau sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dakwah beliau dengan at-tauhid. Kenapa beliau mulai dengan at-tauhid? Bukan dengan salat, bukan dengan puasa, bukan dengan birrul walidain, bukan dengan memerangi riba, memerangi khamr, memerangi zina, tapi beliau perangi syirik terlebih dahulu. Karena at-tauhid itu merupakan al-asas, pondasi agama. Pondasi agama. Yang dimana kalau seseorang
Ya, kita mau bangun bangunan yang tinggi, pondasinya lemah, maka bangunannya akan apa? Mudah runtuh. Demikian pula agama seseorang, kalau tauhidnya, akidahnya lemah, maka amalannya pun akan rusak. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata Syekh, wa hakadza yajibu 'ala du'ati an yahtamu bihadzal amr. Demikian pula inilah yang wajib diperhatikan oleh para dai. Para dai wajib memerhatikan masalah at-tauhid, masalah dakwah at-tauhid, dan mengingkari kesyirikan. Wa an yaj'alu da'wata ila tauhidihi ahamma syai'in fi da'watihim, dan hendaknya para dai menjadikan dakwah tauhid itu merupakan dakwah yang paling penting. Mengajarkan haramnya riba penting, bukan nggak penting, penting agar manusia tidak makan apa? Riba. Bisa dipahami ya? Mengajarkan sholat penting, mengajarkan puasa penting, tapi yang paling penting adalah at-tauhid. Karena tanpa tauhid, sholat kita, puasa kita, semua ibadah kita tidak akan bermanfaat. Maka hendaknya para dai betul-betul memperhatikan masalah tauhid sebagaimana para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam perhatian terhadap dakwah at-tauhid. Oleh karena itu, Syekh Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani hafizahullah, beliau mengatakan bahwasannya kadar penyimpangan sebuah dakwah, entah dakwah dari seseorang atau dakwah dari sebuah kelompok, kadar penyimpangan dari sebuah dakwah tergantung kadar jauhnya dakwah tersebut dari dakwah tauhid. Semakin gak perhatian terhadap dakwah tauhid, maka semakin apa? Menyimpang. Maka dalam agama Islam, seorang dai, yang dimana seorang dai, seorang ulama merupakan warathatul anbiya, pewarisnya para nabi. Di antara warisan nabi ini, fokus terhadap dakwah at-tauhid tanpa mengenyampingkan pembahasan-pembahasan yang lainnya. Tetap mengajarkan yang puasa, sholat, ya, haramnya riba, mengajarkan tentang bagaimana kita bermuamalah, jual beli, rumah tangga, kita ajarkan semuanya. Namun yang paling kita prioritaskan nomor satu adalah at-tauhid. Kenapa? Karena at-tauhid merupakan asas pondasi dari agama Islam. Baik. Kemudian kata Syekh, faqad ata sallallahu alaihi wasallam bil ikhlasi wa ikhlasil ibadatillah azza wa jalla. Syekh atau Nabi SAW mengajarkan ikhlas, yakni agar mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, wa tarki ibadati ma siwallahi minal awliya'i was salihin aw ghairihim. Hadza huwa dinur rusul. Dan Nabi SAW mengajarkan untuk meninggalkan peribadahan kepada selain Allah, entah itu kepada para wali atau kepada orang-orang saleh atau kepada selain mereka. Karena mereka semua tidak layak, tidak berhak untuk disembah. Mereka semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang layak, yang berhak diibadahi adalah Allah alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itulah yang layak, yang berhak untuk diibadahi. Karena Allah adalah Al-Khaliq, Ar-Razzaq. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Khaliq, Ar-Razzaq, Al-Malik, Allah Rabbul Alamin. Itulah yang berhak untuk diibadahi. Baik. Ini para jamaah rahimakumullah, kita agak cepat sedikit. Wallahu jalla wa ala la yaqbalu min, di bawahnya paragraf selanjutnya itu, wallahu jalla wa ala la yaqbalu min al-a'mali illa ma kana khalisan liwajhihi laysa fi syirkun wa aidan la budda an yakuna al-'amalu muwafiqan lima syara'ahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Fallahu la yaqbalu al-'amala alladhi fihi bid'atun wala ma kana fi syirkun. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima sebuah amalan kecuali jika diikhlaskan hanya untuk Allah, yakni jika bersih dari kesyirikan, baik syirik kecil apalagi syirik besar.
harus diikhlaskan hanya untuk Allah. Ya, kapan kita tahu, kapan seseorang itu mengerti ya insya Allah dirinya itu ikhlas. Berkaitan dengan masalah syirik kecil, riya seandainya. Maka ketika dia menganggap sama antara pujian manusia dengan celaan manusia, dia anggap sama, dia adalah termasuk orang yang ikhlas. Bagi dirinya dipuji manusia dengan dicela sama saja. Saripane, manusia sama dengan dia, fakir ilallah. Ngapain cari pujian manusia? Ngapain takut celaan manusia? Ini kata para ulama dengan Syekh Saleh Sindi hafizahullah. Kapan seseorang yang mengetahui dia insya Allah termasuk orang yang ikhlas, yakni ketika dia beribadah kepada Allah, apapun ibadahnya, bagi dia antara al-madh, antara pujian manusia dengan adzam, dengan celaan manusia, bagi dia sama saja, tidak ada bedanya. Entah dia dipuji manusia atau dicelah manusia, dia nggak peduli. Nah, kalau orang sudah sampai selevel itu, maka dia sudah sampai ke level orang-orang yang ikhlas. Tapi kalau seandainya dia ketika beribadah dipuji sedikit, timbul rasa apa? Besar. Ya ini belum ikhlas ya. Saya paham ya. Atau dia ketika ngapain kemudian dicelah misalkan, ya dicelah, dibully misalkan, ada perasaan takut. Ya maka ini belum apa? Belum ikhlas. Tapi kalau seandainya dia beribadah kepada Allah, entah dia dipuji manusia, dicelah manusia, dia nggak peduli. Bagi dia sama saja, maka dia sudah sampai ke level orang-orang yang ikhlas. Maka ini jadi introspeksi bagi diri kita. Apakah pujian dan celaan manusia bagi kita itu sudah apa? Sudah sama. Kalau sudah sama, maka insya Allah sudah sampai ke level al-ikhlas. Baik, kemudian yang kedua, syarat yang kedua, Allah tidak akan menerima sebuah amalan kecuali jika sesuai dengan syariat Allah, kecuali jika sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni yang bersih dari kebid'ahan. Yang bersih dari apa? Kebid'ahan, yaitu hal-hal yang baru dalam urusan agama. Itu bid'ah. Hal-hal yang baru dalam urusan agama itu adalah bid'ah. Baik. Kemudian kita lompati lagi paragraf selanjutnya atau sebelum selanjutnya, Syekh membawakan surat Al-Baqarah ayat 256. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa dan fisama laha. Barang siapa yang kufur kepada taghut, yang ingkar kepada taghut, yakni kepada sesembahan selain Allah, dia mengingkari sesembahan yang disembah selain Allah, dan dia hanya beriman kepada Allah, dia hanya beribadah kepada Allah, dia hanya menyembah Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Maka sungguh dia benar-benar telah berpegang teguh dengan al-urwatul wuthqa. Al-urwatul wuthqa adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu diantara nama lain dari kalimat tauhid la ilaha illallah adalah al-urwatul wuthqa. Maka kalau kita ingin betul-betul berpegang teguh dengan al-urwatul wuthqa, dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, amalkan dua hal ini. Yang pertama apa? Mengingkari sesembahan selain Allah. Siapapun dia. Kalau ada yang disembah selain Allah, maka antum wajib mengingkari. Jangan dibenarkan. Entah yang disembah itu Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau Jibril alaihi salam, atau Isa alaihi salam. Ketika mereka disembah selain Allah, katakan dengan lantang itu sesembahan yang batil. Harus ada ini, faman yakfur bit-taghut, mengingkari sesembahan selain Allah. Wa yu'min billah, hanya beribadah kepada Allah, hanya menetapkan bahwa sesembahan yang hak hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kata Syekh di sini, wa hadza huwa makna la ilaha illallah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 256 itu ada makna dari la ilaha illallah. Ada dua rukun dari la ilaha illallah. Sebagaimana salat ada
rukunnya, ada syarat-syaratnya. Kalau kita ingin salat kita itu sah, kalau kita ingin salat kita itu bermanfaat bagi kita, maka amalkan rukun-rukunnya. Seperti takbiratul ihram, seperti ya gerakan-gerakan salat yang lainnya. Di antaranya juga membaca surat Al-Fatihah. Yang kedua, amalkan syarat-syaratnya. Menghadap kiblat, bersuci. Yang ketiga, jauhilah pembatal-pembatal sholat. Orang Masya Allah memenuhi rukun-rukunnya ketika sholat, memenuhi syarat-syaratnya ketika sholat. Di akhir sholat sebelum salam buang angin dia. Batal apa enggak? Batal. Ulangi lagi. Bisa dipahami ya? Dalam masalah sholat ini ya. Maka harus ada memenuhi rukun, memenuhi syarat, dan juga menjauhi pembatal-pembatalnya. Demikian pula kalimat tauhid la ilaha illallah juga memiliki rukun, juga memiliki syarat, dan juga memiliki pembatal yang dikenal dengan pembatal keislaman, nawaqidul Islam. Saya dipahami ya? Anda jelaskan secara ringkas. Yang pertama berkaitan dengan kalimat tauhid. Ada beberapa poin yang perlu Anda sampaikan. Di antaranya yang pertama, keutamaan kalimat tauhid. Keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalimat tauhid la ilaha illallah itu memiliki keutamaan yang sangat amat banyak sekali. Bahkan kata Syekh Abdul Razak dalam kitab beliau Kalimatut Tauhid la ilaha illallah, kata beliau, tidak ada satupun yang dapat menghitung keutamaan la ilaha illallah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang dapat menghitung, ya, kata Syekh, inna lihadil kalimatil jalilah fadaila 'azimah wa fawadil karimah wa mazaya jamma la yumkinu li ahadin istiqsa'uha wa hiya afdal kalimat wa ajalluha wa 'azzamuha wa li ajliha khuliqatil khaliqah wa ursilatir rusul wa unzilatil kutub. Kata Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, sesungguhnya kalimat tauhid ini, kalimat yang mulia ini, memiliki keutamaan yang sangat agung sekali, yang sangat mulia sekali, yang sangat banyak sekali, yang tidak mungkin ada seorang pun dapat menghitung semuanya. Tidak mungkin. Karena mulianya kalimat tersebut. Jadi kalimat la ilaha illallah bukan sekedar lafaz. Karena bagi sebagian orang dianggap seperti ya lafaz begitu saja. Na'udzubillah. Ada makna yang luar biasa dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalimat tauhid merupakan kalimat yang paling afdol, yang paling mulia, yang paling agung. Karena kalimat tauhid inilah Allah menciptakan makhluk. Karena kalimat tauhid inilah Allah mengutus para rasulnya. Karena kalimat tauhid inilah Allah menurunkan kitab-kitab. Ini keutamaan, di antara keutamaan kalimat at-tauhid. Dan kalimat tauhid merupakan dzikir yang paling afdol. Di antara keutamaan kalimat tauhid, ini kita ambil dari Al-Qur'anul Karim. Ambil dari Al-Qur'anul Karim. Baik, Syekh membawakan surat Luqman ayat ke-20. Surat Luqman ayat ke-20. Bahwasanya kalimat tauhid merupakan nikmat Allah yang paling agung di dunia ini. Kalimat tauhid, orang dijadikan paham terhadap kalimat tauhid. Dia diberikan taufik untuk mengamalkan kalimat tauhid, maka ini wallah nikmat yang paling agung di dunia. Tidak bisa kita tukar dengan dunia dan seisinya. Dari itu kita, karena kalimat inilah kuncinya surga. Kunci kebahagiaan di akhirat ya kalimat tauhid la ilaha illallah. Antum kalau nggak punya kalimat tauhid la ilaha illallah mustahil masuk surga. Jadi bang, oleh karena itu Allah Jalla wa'ala berfirman wa asbagu alaikum ni'mahu zahiratan wa batinah. Allah menyempurnakan nikmat-nikmatnya untuk kalian, baik yang zahira yang nampak maupun yang batinah yang enggak nampak.
Kata Mujahid rahimahullah, muridnya Abdullah bin Abbas rahimahullah, ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan la ilaha illallah. Yang dimaksud dengan kenikmatan dalam ayat tersebut adalah kenikmatan la ilaha illallah. Oleh karena itu Sufyan bin Uyainah rahimahullah pernah mengatakan, ma an'amallahu 'ala 'abdin minal ibad ni'matan a'dhama min an 'arrafahum la ilaha illallah. Tidaklah Allah memberikan kepada seorang hamba sebuah kenikmatan yang paling agung daripada kenikmatan Allah menjadikannya paham terhadap kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu nikmat yang luar biasa yang tidak bisa ditukar dengan dunia dan seisinya. Kenapa? Karena itu kuncinya kebahagiaan, kunci masuk surga. Kemudian para jemaah rahimakumullah, kita lompat langsung keutamaan kalimat tauhid dari al-hadits. Dari al-hadits. Ya, dari al-hadits. Ini banyak sekali saya membawakan. Taib. Di sini disebutkan bahwasannya kalimat tauhid itu merupakan ya, amalan yang berat di timbangan. Amalan yang berat di timbangan. Ini disebutkan bahwasanya dalam Sunan At-Tirmidzi dengan sanad yang bagus, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusahu bi rajulin min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah." Akan ada seseorang dari umatku yang nanti pada hari kiamat dipanggil di hadapan semua orang. Ala ru'usil khalaiq, pada di hadapan semua orang, semua makhluk. Fayunsyaru lahu tis'atun wa tis'una sijillan. Maka dibentangkan kepada orang tadi 99 catatan dosa. Isinya ya, masing-masing lembar yang jumlahnya 99 itu dosa semua. Lengkap saudara saya. Kullu sijillin minha maddal basar. Masing-masing satu lembar catatan tadi itu sejauh mata memandang. Dan itu ada 99. Luar biasa dosanya dia. Semua dosa dilakukan. Tsumma yaqulullahu tabaraka wa ta'ala. Kemudian Allah berfirman, bertanya kepada orang tadi, hamba tadi, atunkiru min hadza syai'an? Apakah ada sesuatu dosa dari 99 catatan tadi yang engkau ingkari? Maksudnya dulu engkau enggak melakukannya tapi ditulis oleh malaikat. Ada enggak yang kau ingkari? Fayaqul la ya Rabbi, enggak ada. Semuanya aku lakukan. Fayaqul azza wa jalla alaka udrun aw hasanah. Kalau begitu, apakah engkau memiliki udzur dari dosa-dosa tadi? Ataukah engkau memiliki hasanah, memiliki satu kebaikan? Fayahabur rajul fayaqul la ya Rabbi. Maka orang tadi takut. Ya Allah, engkau enggak punya udzur dan aku juga enggak memiliki apa? Kebaikan apapun. Fayaqulu azza wa jalla bala inna laka indana hasan. Sesungguhnya engkau di sisi kami memiliki satu kebaikan. Wa innahu la dzulma 'alaika. Pada hari ini engkau enggak mungkin dizalimi. Allah Maha Adil, enggak mungkin menzalimi hamba-hambanya. Allah berfirman, "Wa ma ana bidzallamin lil 'abid." Aku tidak akan menzalimi hamba-hambaku. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Rabbku tidak akan menzalimi seorang pun. Karena Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya sendiri. Dalam hadits qudsi Allah berfirman, inni haramtu dzulma ala nafsi. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Kemudian fatukhraju lahu bitaqah. Maka dikeluarkanlah untuk orang tersebut satu catatan kecil, bitaqah. Kemudian fayaqul atau fiha asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh.
dalam satu catatan kecil tadi ada satu kebaikan, satu amalan, yaitu 2 kalimat syahadat. Dia betul-betul mengamalkan 2 kalimat syahadat. Fayaqul, maka orang tadi berkata, ya Rabbi, ma hadhil bitaqatu ma hadhis sijillat. Wahai Tuhanku, wahai Rabbku, apa manfaatnya satu kertas kecil yang isinya 2 syahadatain dibandingkan 99 catatan dosa yang satu catatan sejauh mata memandang? Apa manfaatnya? Saya dipahami ya. Fayaqul azza wa jalla, maka Allah berfirman, innaka la tudlam, sesungguhnya engkau enggak mungkin dizalimi. Qal fatud'u sijillatu fi kiffatin wal bitaqatu fi kiffah, maka 99 catatan dosa diletakkan dalam satu daun timbangan, dan satu catatan kecil tadi diletakkan dalam daun timbangan yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya di hari kiamat itu al-mizanu haqqun, timbangan pada hari kiamat itu hak, benar adanya. Bukan seperti kelompok Mu'tazilah, kelompok penuhan akal, kelompok filsafat yang mengingkari adanya timbangan di hari kiamat. Seraya, ya istilahnya kayak Nietzsche, tidaklah yang butuh timbangan kecuali orang yang jual sayur. Na'udzubillah. Allah Jalla wa'ala nggak butuh pada timbangan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala hakim, maha bijaksana. Di antara hikmah adanya timbangan pada hari kiamat untuk menampakkan keadilan, agar orang tadi ini nggak bisa ngeles, istilahnya nggak punya hujah, ditimbang sudah dia. Saya dipahami ya. Namun Allah Jalla wa'ala nggak butuh timbang. Baik, maka ditimbanglah, timbang. Kemudian kata Nabi SAW, fatashatis sijillatu wa thaqulatil bitaqah, maka yang lebih berat adalah satu catatan kecil tadi yang berisi 2 kalimat syahadat. Yang menunjukkan bahwasanya amalan la ilaha illallah berat di timbangan. Tapi jangan ya menggunakan hadis ini untuk maksiat ya. Wah, lumayan ini. Lumayan ini kan. Anak kan bertauhid anak kan, enggak apa-apa sudah. Barangkali ini yang dimaksud ini anak, jangan. Ya kalau diampuni, kalau nggak diampuni gimana? Saya dipahami ya. Dan ini hadis ini kita ambil pelajaran tentang bagaimana keutamaan kalimat tauhid, bukan untuk meremehkan apa? Dosa. Bukan untuk meremehkan dosa. Baik. Kemudian di antara keutamaan kalimat tauhid lainnya, yakni yang paling penting adalah kuncinya surga. Nabi SAW bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia mengilmui la ilaha illallah, mengamalkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia pasti masuk surga. Sebaliknya orang yang nggak punya la ilaha illallah dari kalangan orang-orang kafir, maka balasannya apa? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan dari kalangan kaum musyrikin, mereka akan berada di neraka jahanam kekal selama-lamanya. Mereka itulah sejelek-jeleknya makhluk. Allah juga berfirman, innahum man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh Allah benar-benar mengharamkan surga atasnya. Allah Rabbul Jannah, Allah Tuhannya surga, pencipta surga, mengharamkan seorang musyrik untuk masuk surga. Maka nggak mungkin bisa dia masuk surga. Wa ma'wahun nar, otomatis tempat kembalinya di an-nar, di neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim, yaitu berbuat kesyirikan. Karena kesyirikan adalah la dzulmun adzim. Inna syirka la dzulmun adzim. Baik. Demikian pula kata Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya di dunia la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ini keutamaan orang yang meninggal dunia, ucapan terakhirnya adalah la ilaha. Makanya kita disunahkan untuk mentalkin orang yang mau meninggal dunia dengan kalimat tauhid,
la ilaha illallah. Barangkali Allah berikan taufik kepadanya untuk mengucapkannya ya sebelum dia meninggal dunia. Makanya menunjukkan keutamaan kalimat at-tauhid. Kemudian yang kedua, para jamaah rahimakumullah, makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka makna yang benar dari kalimat tauhid la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang benar atau yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, ulangi lagi. Makna kalimat tauhid la ilaha illallah yang benar adalah tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, atau tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu maknanya. Makna ini, arti ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Hajj, kalau nggak salah mungkin ayat 62-an itu. Allah berfirman, "Dzalika bi annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa annallaha huwal aliyyul kabir." Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah sesembahan yang benar, dan sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah huwal batil, itu merupakan sesembahan yang batil, yang salah, gak berhak disembah. Wa annallaha huwal aliyyul kabir, dan sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar. Maka tidak tepat kalau la ilaha illallah ditafsirkan dengan la rabba siwallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Gak benar ini. Kenapa gak benar? Yang pertama, karena antum fokus kalimat tauhid tadi, la ilaha illallah. Ilah dalam bahasa Arab itu artinya ma'bud, sesembahan. Ilah dalam bahasa Arab artinya apa? Ma'bud, sesembahan. Bukan Rabb, bukan Tuhan. Bisa dipahami ya? Baik. Alasan yang kedua, la ilaha illallah itu fokusnya lebih ke tauhid uluhiyah. Lebih ke tauhid uluhiyah. yakni mengesahkan Allah dalam ibadah. Bisa dipahami ya? Fokusnya kepada tauhid uluhiyah, bukan tauhid rububiyah. Ini mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya, menciptakan, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, menguasai alam semesta, menghidupkan, mematikan. Ini tauhid apa? Rububiyah. Inti dari la ilaha illallah adalah tauhid uluhiyah. Kembalinya ke tauhid uluhiyah, bukan tauhid rububiyah. Bisa dipahami ya? Oleh karena itu, kaum musyrikin mereka paham betul makna la ilaha illallah. Ketika mereka diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka nggak mau, yastakbirun, mereka enggan, sombong, nggak mau mereka. Kenapa? Karena mereka paham kalau seandainya kami mengucapkan la ilaha illallah, maka konsekuensinya kami wajib meninggalkan berhala-berhala kami. Kami wajib meninggalkan Al-Lat, kami wajib meninggalkan Al-Uzza, kami wajib meninggalkan Manat, dan hanya beribadah kepada Allah. Mereka paham itu, sehingga mereka nggak mau mengatakan. Sehingga ketika mereka diajak untuk mengatakan la ilaha illallah, di antara jawaban mereka apa? Di antara jawaban mereka adalah aja'alal alihata ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab. Ketika mereka diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, di antara jawaban mereka adalah mereka mengatakan, apakah Muhammad ini ingin untuk menjadikan sesembahan kita hanya satu sesembahan saja? Dan mereka paham kalau mengucapkan la ilaha illallah ini tujuannya hanya menyembah satu sesembahan yang hak.
Jadi mereka paham bahwasanya la ilaha illallah ini rujukannya merujuk kembalinya ke tauhid uluhiyah, bukan tauhid rububiyah. Kalau seandainya la ilaha illallah ini kembalinya ke tauhid rububiyah, yakni meyakini bahwasanya Allah adalah yang maha menciptakan, maha memberikan rezeki, maha mengatur alam semesta, mereka pasti berbondong-bondong untuk mengucapkannya. Kenapa? Karena mereka meyakini, mengakui tauhid rububiyah. Kaum musyrikin jahiliyah dalam masalah tauhid rububiyah, mereka meyakini, mengakui mereka nggak mengkufurinya. Saya dipahami ya? Yang mereka kufuri tadi ini tauhid apa? Uluhiyah. Peperangan antara Nabi SAW dengan kaum musyrikin itu pada tauhid uluhiyah, bukan tauhid rububiyah. Di antara dalil yang menunjukkan mereka yakin Allah yang maha menciptakan, Allah maha memberikan rezeki, Allah berfirman, walakin sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah. Wahai Muhammad, apabila engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, la yaqulunallah, mereka betul-betul akan menjawab Allah. Mereka yakin. Saya dipahami ya? Maka kaum musyrikin jahiliyah dari sisi ini saja mereka lebih paham terhadap makna la ilaha illallah dibandingkan sebagian kaum muslimin zaman kita. Sebagian mereka nggak paham, menganggapnya la ilaha illallah ini kembalinya ke tauhid rububiyah. Syirik itu kalau kita meyakini ada pencipta lain selain Allah, ada pemberi rezeki lain selain Allah, itu bagi sebagian kaum muslimin demikian. Tapi bagi mereka kalau menyembah selain Allah nggak syirik. Na'udzubillah. Gara-gara apa? Gara-gara mereka tidak paham terhadap kalimat tauhid la ilaha illallah. Oleh karena itu, mempelajari kalimat tauhid la ilaha illallah fardu ain. Wajib bagi setiap muslim muslimah untuk mempelajari. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW saja diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk menambah ilmu beliau tentang la ilaha illallah. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah wahai Muhammad, ilmuilah wahai Muhammad, bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kalau nggak salah ada seorang ulama yang bernama Al-Husain Ibnul Fadl, kalau nggak salah namanya Al-Husain Ibnul Fadl ya, beliau menafsirkan ayat ini dan dinukil oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam tafsir beliau. Muhammad Ibn Al-Husain menafsirkan, atau Al-Husain Ibn Al-Fadl menafsirkan ayat ini dengan izdad ilman ala ilmika. Maksudnya, wahai Muhammad, tambahlah ilmumu tentang la ilaha illallah, apalagi kita. Saya paham ya? Kita lanjutkan ba'dal adzan insyaallah. Bismillah.
La ilaha illallah. Allahumma. Tebarjamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang perlu kita bahas terkait la ilaha illallah adalah dua rukun dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalimat tauhid la ilaha illallah memiliki dua rukun. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, menafikan, penafian. An-nafyu itu ada pada lafaz la ilaha. La ilaha ada rukun yang bernama an-nafyu, penafian. Apa maksudnya? Maksudnya dari la ilaha kita wajib menafikan, kita wajib mengingkari semua sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun dia, entah itu Jibril alaihissalam, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau wali-wali saleh, ketika mereka disembah selain Allah, maka la ilaha wajib kita nafikan, kita ingkari. Jadi paham ya? Itu an-naf. Yang kedua, rukun yang kedua ada pada lafaz illallah, kecuali Allah, yaitu yang bernama al-itsbat. Al-itsbat menetapkan. Al-itsbat menetapkan. Apa maksudnya? Maksudnya dari illallah kita wajib menetapkan bahwa Allah Jalla wa'ala adalah satu-satunya zat yang merupakan sesembahan yang hak, sesembahan yang benar, yang berhak disembah. Bisa dipaham ya? Itu dua rukun dari kalimat tauhid la ilaha illallah, dan itu terkandung dalam surat Al-Baqarah tadi ayat 256. Faman yakfur bit taghut, barang siapa yang kufur kepada sesembahan selain Allah. Ini ada rukun apa di sini? Faman yakfur bit taghut, barang siapa yang mengingkari, yang kufur terhadap sesembahan selain Allah. Ada rukun apa di sini? An-nafyu. Ahsantum barakallahu fiik. An-nafyu, menafikan. Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, hanya menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Ada rukun apa di situ? Itsbat. Ahsantum barakallahu fiik. Itsbat, menetapkan bahwa Allah lah satu-satunya sesembahan yang hak. Baik. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Kemudian yang pembahasan yang selanjutnya tentang syarat-syarat dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Syaratnya ada 7. Syaratnya ada 7. Dan 7 syarat inilah yang dimaksud oleh para ulama gigi-gigi kunci dari la ilaha illallah. Ada seorang ulama tabi'in yang bernama Wahab bin Munabbih rahimahullah. Seorang ulama tabi'in, muridnya sahabat yang bernama Wahab bin Munabbih rahimahullah. Ini ada dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari, ucapan ini dinukil, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih.
Wahab bin Munabbih rahimahullah pernah ditanya oleh seseorang, alaisa la ilaha illallah miftahal jannah? Bukankah kalimat la ilaha illallah itu merupakan kuncinya surga? Maka beliau rahimahullah menjawab, "Bala, iya betul. Kalimat tauhid la ilaha illallah kuncinya surga." Kemudian beliau mengatakan, "Walakin laisa miftahun illa walau asnan." Namun ingat, tidak ada satu kunci pun, kunci motor, kunci mobil, kunci rumah, melainkan apa? Pasti punya gerigi. Ya kan? Punya gigi kan? Fa in ji'ta bi miftahin lahu asnan futihala. Kalau kau masuk rumah, masuk toko, bawa kunci ada geriginya, giginya pas, kebuka pintunya. Wa illa fala yuftah. Kalau enggak, kuncinya enggak pas atau ya gondol kuncinya enggak ada giginya, enggak mungkin apa? Terbuka pintunya. Demikian pula la ilaha illallah itu kuncinya surga namun memiliki gerigi. Kata ulama geriginya itu ya syarat-syaratnya tadi. Barang siapa yang hanya mengucapkan la ilaha illallah tanpa mengamalkan syaratnya, maka tidak akan bermanfaat ya kalimat la ilaha illallah bagi dirinya di akhirat kelak. Bisa dipahami ya? Dan syaratnya ada 7. Yang pertama adalah ilmu, mengilmui, mempelajari tentang rukunnya, tentang maknanya. Dalilnya tadi fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Yang ada sebutkan secara ringkas saja. Yang kedua, setelah ilmu yakin. Ketika mengucapkannya harus yakin. Karena kalau nggak yakin nggak bermanfaat. Harus yakin. Ciri orang yang beriman tuh yakin terhadap keimanannya. Yakin terhadap la ilaha illallah. Yakin kalau ada yang disembah selain Allah maka itu batil. Yang hak hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga apa? Ya, jujur, ahsantum, jujur. Maksudnya mengucapkannya jujur, antara hati dengan lisan connect, nyambung. Bukan seperti orang munafik yang mereka orang munafik mengucapkan 2 kalimat syahadat, namun hati mereka apa? Mendustakan. Hati mereka mengkufuri. Mereka berdusta dalam mengucapkan la ilaha illallah. Yang keempat, qabul, menerima makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah tersebut. Yang kelima, inqiyad, tunduk patuh dalam mengamalkannya. Menerima ya. Kalau seandainya kita mengucapkan la ilaha illallah berarti kita disuruh hanya beribadah kepada Allah, maka kita wajib menerima. Jangan seperti orang-orang musyrikin yang mereka sombong, gak mau menerimanya. Dan yang kelima tadi inqiyad, tunduk patuh dalam mengamalkannya, hanya beribadah kepada Allah. Yang keenam, ikhlas, mengucapkannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena hal-hal duniawi ya, karena ingin nikah sama seorang wanita misalkan, kasih syarat masuk Islam dulu. Masuk Islamnya apa? Karena ingin menikah. Adapun kalau secara zahir kita hukumi dia secara zahir kita ya. Kita menghukumi manusia sesuai dengan apa? Zahirnya. Zahirnya dia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah maka dia Islam muslim. Namun kalau hatinya dia nggak ikhlas, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kasus kalau seperti kisah Usama bin Zaid radhiyallahu anhu yang ketika berperang ya, kemudian beliau mengejar seorang musyrik sampai kepepet, gak bisa lari lagi orang musyrik tadi, maka orang musyrik tadi mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Sama Usama tetap dibunuh. Maka kabar ini nyampe kepada Nabi SAW. Ditanya Usama, kenapa antum membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Ya Rasulullah, dia mengucapkan la ilaha illallah karena takut pedang Rasulullah. Kira-kira masuk akal nggak kira-kira? Masuk akal, sudah kepepet ini. Nggak ada jalan keluar lagi, ada tempat pelarian lagi. Kepepet, sudah mau dibunuh, dia mengucapkan la ilaha illallah, maka tetap dibunuh sama Usama. Maka Rasulullah marah kepada Usama radhiyallahu anhu. Selain mengatakan asyaqaqta qalbahu, apakah engkau telah membelah dada orang tersebut sehingga engkau tahu dia mengucapkannya ikhlas atau enggak? Nah, ini pelajaran bagi kita, nggak tahu niat seseorang. Bisa dipahami ya? Maka jangan
menuduh niatnya ini nggak benar. Kita nggak tahu. Yang tahu niat seseorang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah alimun bidzatis sudur. Allah Maha mengetahui ya orang-orang ya apa yang ada dalam dada manusia. Kemudian yang terakhir adalah al-mahabbah, mencintai kalimat tersebut dan juga mencintai serta berloyalitas kepada orang-orang yang bertauhid dan sekaligus membenci kesyirikan serta para pelaku kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau tanyakan? Oke? Ada cukup? Silakan, Pak. Mungkin gak banyak Ustaz. Diriwayatkan itu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ali bin Abi Thalib pernah berkata, tiada harta kekayaan yang berharga sekali pengetahuan dan tidak ada kemiskinan yang lebih buruk daripada kebodohan. Kemudian saya membaca kalamullah itu dari surat An-Nahl 43. Maka bertanya kamu kepada orang yang memiliki pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Pertanyaan di sini Ustaz, bagaimana kedudukannya ijtihad para ulama berupa fatwa ini, Ustaz? Saya tanya. Kedudukannya fatwa. Fatwa dari para ulama. Baik. Barakallahu fikum. Kedudukan fatwa, maka kalau dilihat dari sisi ulamanya ya, Anda bicarakan dari sisi ulamanya dulu. Ketika ada salah seorang ulama berfatwa dan memang dia layak untuk berfatwa, memang dia layak, dia adalah orang yang mujtahid, yang ahli ijtihad ya, maka ketika dia berfatwa dan fatwanya benar, dia mendapatkan 2 pahala. Pahala ijtihadnya dia dan pahala kebenarannya dia. Namun kalau seandainya dia berijtihad salah, maka enggak dosa, tetap dapat 1 pahala. Pahala apa? Pahala ijtihadnya dia. Ini dari sisi ulamanya ya. Namun dari sisi kita, kalau seandainya ada fatwa ulama, kewajiban kita tetap menimbangnya dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah hadis. Kalau seandainya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita terima. Kalau seandainya menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka kita tolak. Karena namanya ulama manusia biasa. Sebenarnya kata Imam Malik rahimahullah, dia mengatakan inna ma'ana basyar ukhti wa usib. Sesungguhnya aku manusia biasa. Aku bisa salah dan aku bisa benar. Famburu fi ra'i. Maka timbang lagi pendapat, timbang lagi ijtihadku, fatwaku. Kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka fakhudhu, ambillah. Kalau nggak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkan. Dari sisi kita. Jadi jangan taklid buta, tetap kita timbang, bukan langsung mengiyakan, tetap kita timbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena dalil kita Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.